Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2003 silam sempat muncul kelakar bahwa koruptor lebih takut sama KPK ketimbang polisi. Hal itu berangkat dari adanya perbedaan penanganan dari dua lembaga itu meskipun sama-sama berstatus penegak hukum. Di masa itu KPK sangat gencar menggelar operasi tangkap tangan. KPK langsung main sikat siapapun yang coba-coba korupsi. Mulai dari menteri, gubernur, bupati hingga pengusaha, semua kena sikat. Para koruptor itu pun langsung ciut nyalinya begitu tahu yang menangkap mereka adalah KPK. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 27 Juni 2024 dengan tema Kasus Firly Ujian Polri. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Iqbal. Sehat Kang Ade? Alhamdulillah sehat. Harus bersabar, ini ujian ya? Iya betul, ujiannya banyak nih negara Ujian ini. cukup besar untuk membuktikan Iya. soal integritas dan juga komitmen dalam pemberantasan korupsi bagi penegak hukum ya. Namun sebelum membahas topik utama kita pada pagi hari ini, ada beberapa headline dalam media Indonesia kali ini yang juga menjadi keprihatinan tersendiri soal judol. Kang Ade, lagi-lagi ya setiap hari selalu diingatkan judol itu sangat berbahaya, dampaknya luar biasa. Nah, yang diangkat Satgas jangan cuma sasar pemain, bukankah upaya untuk menyasar bandar dan juga yang terlibat dalam judi itu juga selama ini selalu dilakukan, belum cukup? Ya, masalah judi online ini di mana pemerintah sudah membuat Satgas Pemberantasan Judi Online. Angle yang kita angkat adalah Satgas ini harus membongkar semuanya, membongkar judi online ini sampai ke akar-akarnya. Satgas tidak boleh hanya bermain pada ranah hilir, tetapi yang lebih penting adalah di hulunya, otaknya, aktor intelektualnya ini, mastermind ini harus dijerat dengan pidana yang seberat-beratnya ya. Karena judi online ini bukan lagi persoalan hukum ya, tapi juga persoalan sosial. Banyak kasus-kasus di masyarakat ini sedemikian rusak, sedemikian berbahaya. Orang menjadi bengis, orang menjadi brutal, orang menjadi kejam karena kebutuhan untuk bermain judi online. Banyak kisah-kisah dalam sebuah keluarga di mana anak, orang tua, anak dan semuanya ini terlibat ketegangan, bahkan terjadi pembunuhan. Kita masih ingat di belum lama ini misalnya seorang istri dia anggota polisi, seorang polwan tega membakar suaminya. Karena suaminya ini sering bermain judi online sehingga gajinya habis. Nah, ini membuktikan bahwa judi online ini menyasar banyak pihak. Kalau kita lihat dari catatan misalnya PPATK ya, transaksi keuangan itu ada sekitar 1.000 orang yang terlibat dari berbagai latar belakang. Ya. Ini agak shocking ya Mas, dari pejabat daerah, betul, pensiunan sampai pensiunan dokter, ASN, orang kementerian dokter. Wartawan juga, polisi, wartawan juga ada juga notaris hingga mereka kan yang duduk di DPR dan DPD ya. Jadi judi online ini sudah pada tahap TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Artinya pergerakan Satgas jangan hanya main di pinggiran, tapi harus main ke tengah dan diungkap. Dan kita berharap bahwa keberadaan Satgas ini adalah hasilnya nanti. Ini bagian dari legasi Pak Jokowi ya, yang akan mengakhiri kekuasaan pada Oktober nanti. Inilah kesempatan saya kira kita harus memerangi secara total. Tetapi Iqbal, yang lebih penting lagi adalah harus kita hilangkan pagar makan tanaman. Jangan sampai aparat sendiri yang melindungi terjadinya judi online ini. Jadi betul-betul Satgas ini harus steril dari godaan-godaan, termasuk godaan yang barangkali koleganya yang juga terlibat dalam praktik judi online. Itu menjadi kecurigaan publik ya, karena perputaran uangnya sangat besar sekali di situ. Orang di pelosok sana, di kamarnya anak-anak, misalnya anak remaja dan sebagainya, asik dia bermain judi online gitu. Bisa jadi, itu fakta yang memang sudah terungkap. Jadi merayap di ruang-ruang gelap ya. Dan sudah lintas strata pendidikan, strata sosial, itu sudah tidak ada lagi. Banyak remaja-remaja ya yang bunuh diri. Kalangan milenial banyak yang bunuh diri gara-gara judi online ini. Mereka tidak bisa, tidak punya uang, kemudian juga terbelit utang. Terlibat banyak utang gitu loh. Utang-utangnya juga dari online juga gitu kan. Harus berhutang karena judi pinjaman online gitu kan. Jadi kemudian bergulung-gulung akhirnya membuat orang stres. Jadi ini menurut saya persoalan sosial yang harus diatasi. Sebenarnya keberadaan Satgas ya terlambat ini. Karena judi online ini kan 10 tahun bukan masalah terakhir baru. Masif gitu loh.
Jadi sejak awal Pak Jokowi tampil di panggung kekuasaan, ini sudah marak judi online ini. Dan beberapa misalnya tindakan-tindakan dari penegak hukum juga terhadap influencer, itu juga tidak ada efek jera gitu. Ditangkap satu tumbuh 1000 ya? Iya, Karena tidak hanya membuat mereka. pernyataan setelah itu bebas. Jadi menurut saya ini saatnya lah kita melakukan perang total terhadap judi online. Betul. Perang total juga harus kepada hacker. Betul, iya. Ini yang menghebohkan ya, kemarin semua terdampak, bukan hanya imigrasi, tapi ternyata pusat data nasional itu dampaknya sangat besar ya. Dan itu cukup fatal terjadi. Nah, makanya Komisi 1 memanggil Kemenkominfo dan BSSN. Apa yang harus digali besok? Ya, ini pusat data nasional juga membuktikan kita ini banyak mengalami sisi lemahnya ya. Banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Bagaimana perlindungan data, bagaimana kedaulatan data kita. Ini yang diserang ini pusat data nasional loh. Bukan entitas-entitas bisnis yang kemarin-kemarin. Ini luar biasa ini. Ini kan saya kira sebagai puncak gunung es ya. Tapi katanya bagaimana ini pusat data ini diserang. Katanya ini cuma PDNS 2, bukan yang pusat gitu, Mas Ade. Nah, alasan dari ya Kemenkominfo. apapun lah. Ketika menyerang pusat data nasional, ini sebenarnya sudah menyerang kedaulatan kita. Kita gagal menjaga kedaulatan negara kita dari sektor data. Data ini sangat penting. Ya. Akibatnya kan imigrasi ada gangguan, kementerian-kementerian gangguan. Malah sejumlah dinas pendidikan di daerah ini juga down juga servernya. Diduga ya mungkin terkait dengan serangan cyber ini, ransomware ini. Jadi menurut saya harus dievaluasi. Dan pemerintah, Pak Jokowi saya kira juga harus keras juga dalam hal ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini di BSSN harus dipecat menurut saya. Harus tegas Harus itu. dipecat tuh. Ini kan luar biasa dampaknya. Jadi tidak boleh ada pembiaran gitu kan. Tidak boleh ada ya sudahlah diperbaiki saja. Tidak boleh, mesti ada sikap tegas dari pemerintah bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mengundurkan diri dari jabatan karena gagal menjaga pusat data nasional. Kan mudaratnya kan sangat banyak sekali. Iya. Meskipun serangan ini Masa tidak hanya kita kembali terjadi ke zaman batu ya, zaman baheula jadi manual segala-galanya. Itu menurut saya kemunduran kita sebagai bangsa. Jangan sampai negara kalah sama hacker ya. Betul. Itu buktikan bahwa karena data itu juga vital tadi. Dan lagi pula, saya kira kalau kita flashback beberapa serangan cyber lainnya ke beberapa perbankan misalnya, ke KPU dan sebagainya, kita tidak pernah tahu tuh kerja dari Satgas, kan ada Satgasnya juga, gitu kan. Tidak pernah tahu siapa pelakunya siapa gitu kan. Kayak gitu. Ini kan selalu berulang karena kita tidak menghadapinya secara tegas gitu. Oke. Jadi besok saatnya dibuktikan ya. Itu yang harus digali dari Kemenkominfo dan BSSN sebagai yang berwenang. Dan juga yang harus dibuktikan adalah komitmen memutus rantai narkoba nih. Kejahatan luar biasa Kang Ade, tapi kenyataannya sampai sekarang bahkan ini disebut lebih berbahaya dari terorisme karena bisa menghilangkan beberapa generasi. Ini terkait dengan peringatan Hari Anti Narkoba ya. Sudah cukupkah semua upaya yang dilakukan? Belum maksimal. Belum maksimal. Terbukti kasus narkoba ini kan ya sama juga dengan judi online ya. Malah barangkali lebih awal ya narkoba ini hadir sejak dulu ya. Nah ini perlu ada upaya yang lebih masif lagi. Jadi penegak hukum harus lebih serius lagi. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah jangan ada pagar makan tanaman. Kalau ada pagar makan tanaman ini tidak akan bisa berakhir. Seperti itu. Oke. Jangan sampai aparat juga terlibat ya, karena mereka yang harusnya menegakkan hukum. Karena kalau kita melihat datanya cukup memprihatinkan. Di Jakarta saja itu ada 26 wilayah yang masuk kategori rawan peredaran narkoba dan juga 107 kawasan. Ini kan artinya nih sudah dipetakan ya. Data itu sudah ada kan? Sudah ada data, sudah ada. Kita ini memiliki banyak instrumen, banyak lembaga yang bekerja dalam hal penanganan narkoba. Tapi tampaknya ini tidak mudah dan tidak bisa dikendalikan narkoba ini. Ini luar biasa. Pemerintah harus menjelaskan, termasuk juga DPR harus memanggil, harus dipetakan. Kenapa narkoba ini banyak sekali kebocorannya ini. Banyak lini-lini yang terbuka di mana kemudian narkoba bisa merajalela di situ. Kemudian juga varian-varian narkoba dan sebagainya. Kok seperti ada yang memudahkan begitu ya? Takutnya kecurigaan publik kan akan mengarah ke situ. Karena semua sudah dipetakan. Jadi lagi-lagi pemerintah harus bersikap tegas ya, mata rantainya. Dari hulu sampai hilir. Ini narkoba ini harus kita ungkap. Kemudian juga bandar dan sebagainya. Ini kan seringkali yang ditangkap ya para pemainnya gitu kan. Tidak kemudian diungkap siapa bandarnya, siapa di belakangnya. Dan pastikan ada pemasoknya ini kan. Ada orang yang memang mengendalikan, ada yang dia ke artis,
ke para pesohor, ke para selebritis. Belakangan juga banyak yang ditangkap ya artis-artis Kemudian menggunakan juga di narkoba. daerah misalnya juga sejumlah anggota Influencer legislatif juga. ini juga main narkoba juga, malah untuk menjadi modal pada pilkada. Ini kan harus diungkap nih. Ini Ironis. yang kemarin kasusnya di Sumatera ini seorang anggota legislatif, caleg kalau nggak salah ya. Iya. Ini belum terungkap juga siapa bandarnya gitu loh. Jadi lagi-lagi pemerintah harus transparan. Rakyat akan mendukung perang total terhadap judi online, perang total terhadap penyalahgunaan narkoba. Oke, termasuk ini juga peran serta masyarakat ya, edukasi diri sendiri dan juga orang terdekat agar jangan sampai kecanduan. Karena kalau sudah kecanduan akan sulit Ya, sekali. yang paling penting Iqbal dalam kasus judi online narkoba, aspek pencegahan ini menurut saya jauh lebih penting. Pencegahan dari mana kita mulai? Pencegahan dari keluarga. Kita memberikan kesadaran agar anak-anak dan anggota keluarga lainnya jangan coba-coba untuk bermain judi online, bermain narkoba, karena mudorotnya lebih besar. Tidak ada kemaslahatan dari judi online dan narkoba. Semuanya ini hanya halusinasi, hanya semu semuanya, kebahagiaan semu. Nah, apakah juga komitmen KPK ini terkait dengan penegak hukum untuk mengusut dan meneruskan proses hukum terhadap Firly juga semu? Kang Ade sejauh ini karena kan dorongan masyarakat begitu besar. Betul. Dari aktivis anti korupsi sudah menantikan, tapi seperti dikasih jalan yang lancar aja begitu, nggak di follow up. Iya, kasus Firly ini ya ujian bagi kita semua ya, sebagai bangsa ya, terutama penyelenggara negara, bahwa kita ini gagal menyelenggarakan negara ini sesuai dengan perintah konstitusi. Dalam perintah konstitusi jelas, dalam Undang-Undang 45 jelas bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan restaat, negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Artinya ketika kita berkomitmen bahwa negara ini berdasarkan hukum, maka satu prinsip harus kita jaga adalah equality before the law, kesamaan dalam hukum. Firly Bahuri, ketua KPK nonaktif, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak November kemarin. Artinya sudah 8 bulan berjalan. Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik itu di kepolisian, di KPK, di kejaksaan, setidaknya penyidik sudah menemukan 2 alat bukti yang menjeratnya. Dan itu sah ditetapkan sebagai tersangka, harus ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi korupsi ini extraordinary crimes. Sehingga penanganannya harus luar biasa. Tidak boleh dengan business as usual, tidak boleh. Harus dengan keras, harus dengan tegas. Dan dilakukan oleh punggawa ujung tombak pemberantasan korupsi, ironisnya di situ. Apalagi para penyelenggara penegak hukum ya, seperti Firly Bahuri, ketua KPK. Seharusnya sanksinya lebih keras lagi ke depannya. Kita berharap semua aparatur yang terlibat dalam tindak pidana, terutama korupsi, ini harus diberikan hukuman yang lebih berat lagi, bila perlu maksimal seumur hidup. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, hanya ada baru koruptor yang dijerat dengan penjara seumur hidup, yaitu Akil Mokhtar, ketua MK. Selebihnya luar biasa, menyedihkan. Bahkan kadang masih mendapatkan remisi dan lain-lain. Jadi itulah yang melukai rasa keadilan di masyarakat ya. Baik, dan itulah yang menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita saksikan bersama kasus Firly ujian Polri. Ujian Polri. Beberapa tahun di awal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2003 silam, sempat muncul kelakar bahwa koruptor lebih takut sama KPK ketimbang polisi. Hal itu berangkat dari adanya perbedaan penanganan dari 2 lembaga itu meski sama-sama berstatus penegak hukum. Di masa itu, KPK sangat gencar menggelar operasi tangkap tangan. KPK langsung main sikat siapapun yang coba-coba korupsi, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga pengusaha, semua kena sikat.
Para koruptor itu langsung ciut nyalinya begitu tahu yang menangkap mereka adalah KPK. Mereka sadar dalam waktu yang tak lama akan segera berstatus tersangka, kemudian mengenakan rompi oranye dan langsung ditahan. Semua proses itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Berbeda halnya kalau ditangkap polisi, lanjut kelakar tersebut. Kalau ditangkap polisi, koruptor masih bisa menelpon sana-sini untuk mencari dukungan. Tak perlu khawatir pula akan langsung ditahan karena keputusan menahan bergantung pada pendapat subjektif penyidik. Karena itu, jika nasib sedang baik, seorang koruptor yang sudah berstatus tersangka masih bisa menghirup nikmatnya udara kebebasan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Bahkan jika sedang mujur, koruptor bisa dapat SP3, surat perintah penghentian penyidikan dari penyidik. Tentu saja, tak ada yang gratis di balik kemujuran palsu itu. Selama 20 tahun lebih, kelakar itu rupanya masih terpelihara hingga sekarang. Buktinya, bekas Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah dijadikan tersangka sejak 22 November 2023 oleh Polda Metro Jaya hingga kini belum ditahan. Di rumah, ia asyik berolahraga dan mengaji, kata pengacara Firly. Luar biasa tenangnya Firly menjalani hidup mengingat kasus hukumnya tak bisa dianggap sepele. Ia dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap saat menangani kasus hukum di Kementerian Pertanian. Ancaman hukuman yang dihadapi Firly pun tak main-main, penjara seumur hidup. Belum ditahannya Firly membuat kelakar satir tadi terus terpelihara. Disadari atau tidak, aparat Polri tengah melanggengkan kelakar hina tersebut. Bahkan bisa jadi ada polisi yang ikut tertawa jika kelakar itu dilontarkan langsung di hadapannya. Begitulah cermin wajah hukum di negeri ini. Pedang keadilan masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi pejabat atau orang berduit, dalil-dalil hukum bisa diutak-atik. Sebuah fakta yang amat disayangkan mengingat kepercayaan publik mulai membaik terhadap institusi Polri. Hal itu berkaca pada hasil survei yang digelar Indikator sepanjang 2023, kepercayaan publik kepada Polri mencapai 75,3% dan berada di urutan 2 di bawah Kejaksaan Agung. Polri bahkan bisa menyalip KPK yang berada di posisi 5. Itu semua tentunya tak lepas dari susah payahnya Polri meningkatkan kinerja. Polri mulai sadar kinerja itu berimpitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Tak ada kata terlambat untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Menyitir kalimat mantan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD pada 2022 silam, lebih baik 60 tahun kita punya polisi yang jelek ketimbang 1 malam tanpa polisi karena esok paginya negara ini sudah hilang. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara yang akan jatuh pada 1 Juli nanti, tak ada salahnya insan Polri berkontemplasi untuk kembali pada jati dirinya sebagai penegak hukum. Kasus yang menjerat Firly bisa jadi pembuktian bagi Polri bahwa hukum masih tegak di negeri ini. Tentunya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak mau ada anak buahnya yang masih berani bermain dengan kepercayaan masyarakat. Tapi kalau Pak Kapolri ingin membuat terobosan, tak ada salahnya pimpin langsung kasus Firly. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, kasus Firly Ujian Polri itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut sebelum nanti kita bergabung dengan narasumber. Kang Ade, ini kan sudah cukup lama ya dan publik pun menunggu komitmen dari penegak hukum ini. Serius tidak dalam mengusutnya. Dan lagi-lagi kita tidak pernah bosan-bosan mengingatkan. Kenapa kita terus mengingatkan soal ini? Apa sih yang dipertaruhkan, Kang Ade? Ya, menurut saya semangat pemberantasan korupsi masih di bibir ya.
belum menjadi sebuah bagaimana perilaku ya, pada action ya, itu tidak terlihat ya. Kalau kita bicara mundur lagi ke belakang secara sistematis, sebenarnya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini mengalami pelemahan. 2019 misalnya, ketika pemerintahan Jokowi Jilid 2 di awal itu jelas bagaimana sistematisnya pelemahan pemberantasan korupsi. Artinya secara regulasi kita ini juga mengalami pelemahan. Ini yang menurut saya sangat-sangat mendasar ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi SDM-nya ya, dari sisi penegakan, dari sisi penegak hukumnya, ini masih tebang pilih ya. Masih tebang pilih, kemudian luar biasa korupsi ini memang pelemahan-pelemahannya. Mulai dari misalnya kemarin pejabat BPK misalnya cuma dihukum 2,5 tahun ya. Tuntutan sekitar 3 atau 4 tahun ya kalau nggak salah. Artinya lebih kecil dari tuntutan gitu. Nah ini dari aspek tuntutan saja sudah lemah di situ. Harusnya sebagai penyelenggara negara, sebagai pengawas keuangan harus lebih keras. Tapi ternyata hukumannya ringan. Tuntutannya kemudian juga sanksinya. Tapi dengan alasan sudah mengembalikan kerugian negara itu kemudian dikurangi. Harusnya sih tidak mengurangi, oke, tetapi tuntutannya jangan lemah seperti itu. Kita mesti membuat sesuatu yang luar biasa. Setelah akil muhtar harusnya ada lagi tuh para penyelenggara negara yang diberikan hukuman penjara seumur hidup. Baru satu itu ya? Baru satu itu. Meskipun memang dalam hukum pidana kita memungkinkan ya terjadinya hukuman mati. Narkoba ini sudah ada hukuman mati kok. Kenapa korupsi belum ada? Oke lah turun misalnya karena tekanan dunia ya. Karena kita punya undang-undang HAM bahwa hak hidup itu adalah hak semua orang, oke. Kalau gitu gunakan dong penjara seumur hidup. Ini kan tidak digunakan lagi setelah akil muhtar. Nah ini menurut saya secara law enforcement kita mengalami pelemahan. Sudah regulasinya lemah, law enforcement yang juga lemah. Dan yang lebih berbahaya lagi menurut saya budaya hukum kita juga lemah. Oke, itu extraordinary crime yang penanganannya ternyata tidak extraordinary begitu ya. Sejauh ini kita belum melihat bukti dari itu. Masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa saja. Nanti kita akan tanya langsung untuk membahas tema hari ini. Pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Mas Boyamin, selamat pagi. Mas pagi, Mas Boyamin. Ya, tentu kan terus mengawal ya. Terus mengawal kasus Firly ini. Apakah menurut Anda ini perlu ada terobosan yang dilakukan karena dorongan publik sudah begitu besar tapi kenyataannya sampai sekarang masih terkesan jalan di tempat saja begitu? Iya, semua ini kan saya yakin pada level tertentu sampai pucuk pimpinan-pimpinan kita sih. Saya membanding, misalnya begini, zaman Nazarudin, itu kan saya yakin pada posisi presidennya Pak SBY gitu kan. Untuk ditangkap dan tidak ditangkapnya itu kan saya yakin ke sana, dan saya yakin ada yang mengingatkan Pak SBY kira-kira begitu. Kalau Nazarudin ini ditangkap itu nanti akan berpengaruh ke Partai Demokrat misalnya. Tapi nampaknya itu kan tidak diambil pilihan itu, tetap ditangkap itu untuk menuntaskan kasus korupsi yang waktu itu terjadi, bahkan akhirnya menyerempet ketua umumnya Partai Demokrat Anas Urbaningrum gitu kan. Dan betul kemudian Partai Demokrat menerima imbasnya dari 20% menjadi 7% kan. Jadi ya tapi saya ingin memberikan apresiasi pada Pak SBY. Saya yakin beliau tidak mungkin tidak memperhitungkan ini gitu, tapi tetap diambil kan mestinya. Nah, pada posisi yang ini kasus Pak Firly ini saya yakin juga masih berhitung nanti jangan-jangan Pak Firly itu akan membongkar kasus-kasus yang lain, akan menjadi gaduh dan cipoh gitu. Kira-kira kan gitu. Nah itu maka kemudian pemerintahan sekarang nampaknya tidak ingin ada hal yang gaduh atau cipoh itu yang menjadikan nanti turunnya yang akan diperjuangkan, misalnya investasi lah atau pertumbuhan ekonomi lah, kira-kira gitu. Jadi ya sepanjang tidak ada kemauan kuat dari pimpinan-pimpinan kita gitu, ya akan susah ini akan dituntaskan sepanjang masih rangkaian masih seperti ini gitu. Mas Boyamin, ini sudah jadi terobosan yang diharapkan itu rasanya susah saat ini gitu.
namun ya masih kita tetap berharap lah, mudah-mudahan ini kan apapun mestinya yang kita beri amanah kepada ketua KPK tapi kemudian dikhianati dan kemudian bahkan yang membersihkan adalah lembaga dari mana Pak Firly berasal, yaitu kepolisian bahkan Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya kan tadinya tumbuh harapan masyarakat yang tinggi kepada kepolisian dan apresiasi gitu. Sangat disayangkan kemudian ini malah kemudian tidak disambut dengan baik, dengan dituntaskan, malah sekarang diendapkan begini gitu, dan masyarakat sekarang kembali jengkel dan indeks persepsi anti korupsi kita bisa turun turun-turunnya loh. Ini sebentar lagi kalau ada di transparansi internasional. Kalau memang terobosan itu sulit dilakukan, Mas Boyamin, ini kan sudah tersangka sejak 22 November 2023 dan ini juga kasusnya kan tidak bisa dianggap sepele karena ada dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi saat menangani kasus hukum di Kementerian Pertanian. Nah, Anda menilai kinerja dari penegak hukum sejauh ini dan keberanian mereka, keseriusan mereka dalam mengusut kasus Firly Bahuri ini seperti apa? Ya tadinya kan sangat full speed gitu, kenceng gitu, dan bahkan penyelidikan dipublikasikan, penyidikan dipublikasikan, penetapan tersangka dipublikasikan, pelimpahan kepada jaksa dipublikasikan. Tapi kemudian bahwa belakangan ada petunjuk jaksa yang menurut saya itu sebenarnya saya yakin itu gampang-gampang dikerjakan itu, tapi malah justru tidak terkesan dituntaskan dan tidak dikembalikan kepada jaksa. Karena kemarin pemahaman saya itu tinggal petunjuk yang minor lah sebenarnya itu. Karena yang petunjuk yang sifatnya substansi itu sudah dikerjakan semua, termasuk misalnya beberapa persoalan tentang saksi-saksi diperkuat gitu kan, bahwa itu terjadi dugaan pemerasan dan gratifikasi misalnya. Dan kemarin pun di persidangan KPK kan akhirnya terungkap bagaimana nilainya itu 500 dan 800, 1,3 M misalnya, terkonfirmasi oleh Pak SDL sendiri. Dulu kan Pak SDL sangat irit, nggak mau bicara kan, nah akhirnya kemarin sudah bicara gitu. Nah ini yang menurut saya tinggal apalagi sudah nggak ada dari sisi kacamata yang saya orang hukum itu sudah nggak ada lagi yang sebenarnya dicari lagi, sudah komplit sebenarnya ini kan, sudah secara bukti formil maupun material, persyaratan pemenuhan unsur segala macam sudah ada. Soal nanti Pak Firly itu membantah atau apa gitu ya, itu kan di pengadilan kan itu kan. Dan Mas Boyamin, jadi menurut Anda mengapa sampai saat ini Firly tidak ditahan, Mas Boyamin? Mengapa? Ya sederhana aja, ini kan yang paling kecil istilahnya jiwa korsa misalnya ini kan. Kadang-kadang di sisi lain, wah ini kok coklat taman coklat kok malah jadi saling tidak melindungi kan gitu kan. Jadi ini ada semangat itu, jadi banyak hal yang kemudian protes, banyak komplain kepada penyidik Polda, kalian itu kok siksa amat ya gitu kan. Jadi sehingga menjadi ini mengendorkan semangat gitu. Ya yang utama versi saya sih karena Pak Firly ini apapun punya banyak data yang kemarin itu pada posisi tertentu menjadi sesuatu yang mohon maaf ini juga dikompromikan gitu tidaknya loh ya. Dan itu bisa dipakai Pak Firly untuk menyerang balik begitu, baik terhadap lembaga institusi kepolisian sendiri maupun kepada pemerintahan gitu. Dan ini yang saya yakin itu yang paling ditakutkan sebenarnya. Jadi nampaknya bahwa tujuan dari proses ini hanya sasaran antara aja bahwa Pak Firly sudah tidak jadi ketua KPK, kira-kira hanya gitu. Jadi proses berikutnya ketika sudah tersangka ya maka menjadi suatu yang tarik ulur gitu. Jadi ya itu poin utamanya saya kira, karena Pak Firly akan ditakutkan membuat jatuh Republik ini karena membongkar banyak kasus. Gitu. Artinya jiwa korsa ini justru kontraproduktif ya dengan semangat memberantas korupsi dari yang digembar-gemborkan, begitu? Betul. Justru kan awalnya kan semangat, itu kan justru masyarakat mengapresiasi, wah ini meskipun sama coklat ini malah bagus, ini malah penyidik Polda. Harusnya kan yang membongkar ini KPK sendiri kan, harusnya kan gitu kan. Karena dia keras terhadap orang lain, terhadap ke dalam kan harusnya keras. Dulu yang dianggap mencuri barang bukti emas saja di proses hukum gitu kan, dan kemarin pungli yang rutan aja di proses hukum gitu dan ditahan gitu kan. Nah ini terhadap pimpinan KPK yang diduga melakukan pengkhianatan itu kan harusnya lebih keras kan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin berharap KPK bisa menangani ini, maka kan Polda gitu. Dan ini sebenarnya tadinya kita berharap jiwa korsa itu tidak berpengaruh dalam penanganan korupsi gitu. Tapi ini menyampang bahwa ini nanti belum dilakukan penuntasan, berarti ya memang jiwa korsa menjadi negatif.
Oke, Mas Boyamin terakhir, kalau memang ini dampaknya sangat besar terhadap citra dari Polri, apakah perlu Kapolri turun langsung begitu untuk memimpin langsung kasus Firly ini? Ya sebenarnya kan sejak awal saya minta ini diambil alih oleh Barreskrim supaya dengan konteks yang istilahnya dulu kalau zaman TNI itu kan ada kejajaran. Pak Firly itu kan bintang 3, kalau Barreskrim kan bintang 3 gitu. Jadi kendala-kendala akan lebih gampang untuk diatasi. Ya, kalau Polda ini kan bintang 2 di bawahnya begitu, dan kesannya kan menjadi seperti perseteruan lama antara Pak Firly dan Pak Karyoto, itu malah nilai negatif. Maka harusnya diambil alih oleh Kabareskrim, dan itu atas perintah dari Kapolri, sehingga kemudian bisa segera dituntaskan. Jadi kalau ini bahasanya terakhir pertanyaan awal tadi terobosan, ya ini tadi terobosan bahwa perkara ini diambil alih di tingkat Mabes Polri di Kabareskrim dan kemudian segera dituntaskan. Masih. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Jadi yang dikhawatirkan Kang Ade soal solidaritas jiwa kosa itu justru menghambat atau kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas korupsi. Sebenarnya di luar kasus Firly ya, yang sensitif sebenarnya kasus Sambo ya. Kasus Sambo ternyata bisa dituntaskan gitu loh. Bisa dituntaskan dan kemudian muncul kepercayaan masyarakat ya. Ada public trust. Sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu luar biasa. Saya kira mungkin dalam sepanjang sejarah Polri baru kali itulah kepercayaan masyarakat begitu tinggi 73% ya. Berkat kasus Sambo itu ya? Berkat kasus Bukan Sambo. karena dorongan masyarakat Nah, lebih ini kan jauh luar lebih biasa besar juga. Kasus Sambo ini kan ratusan anggota Polri yang diperiksa. Kemudian juga ada beberapa orang penting yang menurut saya sih terkena hukuman juga di situ. Termasuk pejabat-pejabat level petinggi juga. Nah, ini momentum sebenarnya. Kasus Firly momentum bahwa Polri berhasil ya. Polri bisa menangani kasus-kasus yang meskipun memang terlibat anggotanya seperti itu. Kasus Sambo kan sangat sensitif. Kemudian Kapolri memberikan pernyataan tegas, akan menindak tegas, akan mengusut tuntas kasus Sambo misalnya. Ini kemudian berjalan gitu. Komando ini berjalan gitu. Nah, ini kasus Firly ini kita berharap jangan kemudian menjadi olok-olokan masyarakat. Gitu. Wah, ini kan karena saling sandra aja gitu kan. Oh, boleh jadi Firly Bahuri punya kartu trupnya Kapolda misalnya. Ini kan kemudian ada omongan-omongan liar seperti ini. Dan harusnya inilah momentum menurut saya kepolisian tidak tebang pilih. Apalagi tanggal 1 Juli ini ada Hari Bayangkara. Jadi saya kira ini momentum. Jadi kita dukung. Masyarakat mendukung sepenuhnya langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Bagaimana juga suara masyarakat, nanti kita akan undang pemirsa Kang Ade untuk bergabung dalam Editorial Media Indonesia. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kasus Firly, ujian Polri, itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan saatnya kami undang Anda, para pemirsa, untuk bergabung dan memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sapa, sudah bergabung ada Pak Bion dari Mataram. Selamat pagi Pak Bion.
Selamat pagi Pak Bion. Baik, kita coba lagi. Selamat pagi Bang Iqbal, Metro selamat pagi, Bang Jaja selamat pagi. Baik, Pak Bion, silakan bagaimana Anda memandang penanganan kasus Firly sejauh ini oleh penegak hukum? Baik, jadi begini, prinsipnya bahwa penegakan law enforcement, ya, jadi begini Bang Iqbal, pada prinsipnya bahwa penegakan law enforcement di Republik harus ditegakkan, siapapun dia. Apa mereka pejabat negara atau tidak. Nah, persoalannya adalah ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam equality before the law, maka sudah memenuhi dua alat bukti yang dinyatakan cukup. Nah, persoalannya sekarang dalam konteks penahanan itu ada penahanan fisik, penahanan rumah, penahanan kota. Kemungkinan kajian hukum saya dalam konstruksi hukum saya, kemungkinan Firly ini ditahan di rumah. Nah, tidak ditahan secara fisik di tahanan kepolisian atau dititip di jaksa. Nah, tapi dalam konteks ini ada diskriminatif yuridis yang dilakukan oleh penyidik ketika Pak Firly, Bang Firly ini mantan Kapolda NTB juga, Bang Firly ini ditahan di rumah. Ini kan diskriminatif kepada anak bangsa. Semestinya kajian hukum saya, Pak Firly harus ditahan secara fisik, baik di Mabes maupun dititip di kejaksaan misalnya atau di LP, itu satu. Lalu kedua, dalam konstruksi hukum pidana kita mengenal namanya pristrah, yaitu bagaimana proses pemidanaannya. Seseorang yang dinyatakan bersalah maka dia wajib dihukum. Itulah marwah dari sebuah hukum dan keadilan. Nah, DPR jangan diam di sini. DPR jangan diam, dia harus panggil Mabes, khususnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa kok Pak Firly diberikan keistimewaan terhadap proses penahanan? Oke. Ini DPR harus panggil dong sebagai mitra kerja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Presiden juga Pak Jokowi jangan diam sebagai panglima tertinggi, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi. Lo panggil Mabes. Panggil mereka, kenapa kok seperti ini pada proses penyidikan Pak Firly? Kenapa tidak ditahan secara fisik? Kalau rakyat ditahan secara fisik, apapun mereka. Nah, ketika Pak Firly dan mantan bintang 3 ini tidak ditahan, dia ditahan di rumah misalnya atau di dalam kota, ini kan ada diskriminatif ini. Nah, saran saya adalah untuk segera DPR maupun Presiden memanggil Kapolri untuk bersikap secara tegas bahwa tidak ada diskriminatif yuridis terhadap persoalan penegakan law enforcement terhadap yang harus dibuktikan ya. Terima kasih Pak Bion dari Mataram. Selanjutnya Pak Heri dari Rawamangun, Jakarta. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Kami pagi, masyarakat silakan, Pak. Masyarakat memang agak kurang paham mengenai hukum. Soalnya kami masyarakat masih mempunyai etika moral yang mungkin lebih tinggi dari para pejabat publik dalam hal ini. Kita tahu bahwa penegak hukum yang melakukan kesalahan itu sanksi hukumnya lebih berat daripada masyarakat sipil. Nah, etika itu yang sudah runtuh, etika mereka yang sudah runtuh di hadapan publik, itu berdampak kepada publik. Publik contohnya tidak menghargai hukum, karena diberikan contoh oleh mereka juga tidak menghargai hukum secara etika hukum. Hidup di Indonesia ini, hukum itu di bawah etika dan moral. Seharusnya mereka bicara kode etik, sebenarnya nggak perlu kode etik di kepolisian atau di lembaga-lembaga. Itu etika moral itu adalah ruh yang mendasar pada saat dia disumpah. Itu yang dasarnya itu di sana. Nah, kemudian karena mereka tidak menghargai etika dan moral yang ada di dalam hukum yang mereka buat sendiri, akhirnya runtuh kepercayaan masyarakat. Nah, itulah sesuai dengan pepatah, karena nilai sedikit rusak nilai sebelanga. Oke. Seperti Baik. itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada perbedaan antara Peggy dengan Firly. Nah, itu masyarakat sudah muak, Pak. Kasus Peggy dan Firly ini sama kasusnya, tersangkanya sama, perlakuannya berbeda. Masyarakat sudah jijik sekali. Saya kasihan dengan polisi-polisi yang sudah membangun
marwah polisi dengan yang baik, dengan jujur, ikhlas, dengan etika moral yang baik, runtuh semuanya, Pak. Oke, itu yang disebut. Nah, ini yang dirasakan oleh masyarakat ya. Baik. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya ada Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong dari Pejaten. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Bang Iqbal. Mas. Baik. Dengan Kang Ade di sini juga Ya, Bu Ong. Silakan Ibu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Firly dari 22 November sampai 2023 belum juga ditahan. Why? Apa karena ewo perkewo? Karena jenderal polisi sama-sama Kapolri polisi mau nahan Rikuh. Padahal sebentar lagi Polri akan ulang tahun. Apakah Firly akan dibiarkan begitu saja? Nanti proses hukum ini, Mas Iqbal, akan bisa P2. Jadi akan tidak diproses lagi. Bagaimana caranya? Semenjak Ketua KPK Firly Bahuri sangat buruk ya kinerjanya, sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan KPK. Ini harusnya DPR juga harus manggil Kapolri. Kenapa sampai Firly Bahuri dibiarkan saja? Padahal punya bukti, Mas Iqbal. Ada pemerasan, ada gratifikasi, dan mantannya sudah ditahan. Kenapa jenderal kita tidak ditahan? Dibiarkan aja begitu saja kah? Penegakan hukum di mana? Oke, Apakah negara kita ini sudah tidak berhukum lagi, Mas Iqbal? Nah, Oke. apa karena polisi ini ewo perkewo? Jangan begitu dong. Kalau rakyat maling ayam saja langsung dikurung. Nah, sekarang jenderal ada pemerasan, ada gratifikasi, udah jelas-jelas ada bukti, dibiarkan begitu saja. Semoga Baik, saja jangan sampai kesan itu timbul ya. Iya. Baik, terima kasih Semoga Bu Ong. polisi ini menegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa dari Pejaten. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari pendapat penelpon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, kasus Firly ujian Polri. Tadi menarik beberapa poin yang disampaikan oleh penelpon ya Kang Ade ya. Tapi kenyataannya memang sampai saat ini penahanan itu belum dilakukan. Tidak ada istilah penahanan rumah begitu kan. Malah justru kalau dengar pernyataan dari pengacaranya asyik berolahraga dan mengaji. Itu kan yang menjadi pertanyaan bagi kita yang menunggu pengusutan kasus ini. Nah, apakah memang sampai perlu seperti kata penelpon tadi DPR untuk memanggil, menanyakan sampai mana, ada apa, kenapa tidak segera diusut? Ya, pertama saya melihat bahwa 3 aspirasi yang disampaikan oleh penelpon Metro TV tadi, ada Pak Bion, Pak Heri, dan Ibu Ong, itu adalah pendapat masyarakat saya kira. Hampir sama lah, mewakili masyarakat ya. Mereka menganggap bahwa terjadi diskriminasi hukum. Hukum tidak tegak, hukum tidak berdasarkan pada kesamaan di depan hukum. Padahal prinsip kesamaan di depan hukum itu dijamin oleh konstitusi. Nah ini yang tidak tegak gitu. Nah DPR perlu memanggil, ya saya kira harus dipanggil. DPR mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ya, selain budgeting dan legislasi ya. Jadi Komisi 3 bidang hukum tentunya ini bisa memanggil kenapa kasus Firly ini bisa berlarut-larut sampai 8 bulan. Belum ada penahanan. Tadi Ibu Ong menyampaikan bahwa maling ayam aja ditangkap, dikurung gitu, di penjara polisi. Dan prosesnya cepat, langsung ditahan, langsung dihukum. Maling ayam, mencuri kotak amal masjid, ini kan beberapa kali juga dikurung juga gitu kan. Meskipun pada akhirnya ada restoratif justice ya. Itulah yang paling hukum tajam ke atas, tumbul ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari secara teoritis ya, seseorang yang dijadikan tersangka ini kan penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti. Nah ini kan standar sama nih, ada di kepolisian, KPK, dan di kejaksaan. Seharusnya ini juga dilakukan ya oleh Korps Bayangkara ya. Dan ini menurut saya momentum ya.
momentum kita akan rakyat ini akan merayakan Hari Bayangkara pada saat tanggal 1 Juli, kita ingin ada sebuah prestasi ya, dijadikan milestone. Bagaimana hukum ini betul-betul hadir di tengah masyarakat ya. Bagaimana kita itu betul-betul tegak sebagai negara hukum. Ya. Bukan politik menjadi panglima seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dari semua kasus-kasus hukum, dari pemberantasan korupsi, judi online, kemudian narkoba, kita ingin bahwa ini menjadi legasi dari Presiden Jokowi untuk betul-betul bagaimana menghadirkan hukum sesuai dengan konstitusi. Itu yang lebih penting menurut saya. Jadi kembali pada political will. Tadi disampaikan oleh Mas Boyamin bahwa yang paling penting adalah political will pemerintah. Ketika KPK agak ragu-ragu ingin menangkap Nazarudin, kemudian kan Presiden mendorong upaya penangkapan itu. Meskipun itu ada risiko pada politik akhirnya yang harus ditanggung ya. Pada akhirnya menyerang Pak SBY, pada akhirnya menyerang Partai Demokrat. Kan Nazarudin akhirnya kan bicara belak-belakan juga si ini dari Partai Demokrat. Tapi kan kemudian ini tidak menjadi sebuah ketakutan dari Presiden SBY ketika itu untuk mendorong pengungkapan kasus IKTP ya, dan Wisma Atlet ya. Dia ambil risiko politik itu untuk menegakkan hukum ya. Iya, jadi lagi-lagi menurut saya kuncinya ada pada political will pemerintah. Bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana kasus Firly ini bisa dituntaskan. Ini menjadi contoh buruk juga. Terkait dengan public trust, dan apakah ini saatnya untuk membuktikan sumpah jabatan yang sudah diambil? Betul. Sumpah jabatan ini momentum menurut saya aparat penegak hukum sudah disumpah agar mereka betul-betul setia pada undang-undang, setia pada konstitusi, agar menegakkan hukum seluruh-seluruhnya, menegakkan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini momentum. Tetapi yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Heri ya, soal etika. Nah, etika juga harus dihadirkan one step ahead ya, dibandingkan hukum. Karena hukum ini bisa berenang ketika ada etika. Kalau tidak ada etika itu tidak bisa. Etika ini kan tidak ada pelajarannya gitu kan. Etika ini kan dimulai dari keluarga gitu kan. Bagaimana pantas atau tidak, kepantasan, kepatutan. Ini kan harus hidup di masyarakat. Ketika orang betul-betul memegang etika, maka orang tuh otomatis akan teguh pada hukum. Ada rasa malu. Korupsi di Indonesia bukan karena kelaparan kok. Bukan karena perut keroncong, bukan karena perut keroncongan, tetapi karena baik greed, ada keserakahan di situ. Aji mumpung. Nah, ini terjadi karena etikanya tidak ada. Gitu. Jadi etika dan hukum seiring sejalan. Tapi yang lebih penting lagi, etika inilah yang harus dikedepankan. Ini kan ada problem etika. Jadi supaya momentum ini tidak lewat, bagaimana supaya momentum Hari Bayangkara ini tidak lewat, Kang Ade? Ya harus ada penegakan hukum sebenar-benarnya berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif. Kalau dua alat bukti ini, kalau dua alat bukti ini sudah terpenuhi, sudah tersangka, ya tegakkan hukum sebenar-benarnya. Jangan sampai kemudian menjadi olok-olok. Oh, karena ini ditangani di level Polda, segan dengan Komjen gitu kan. Ada keengganan pangkat, tidak boleh. Ini kan kita berbicara institusi. Jadi menurut saya siapapun, institusi polisi manapun, tingkat polsek pun, kalau dia mengetahui ada tindak pidana korupsi, ya dilakukan itu, tegakkan hukum. Kalau bahasa editorialnya harus disikat, jangan takut-takut gitu ya, harus berani. Terima kasih Kang Ade, dan juga terima kasih pemirsa tadi sudah bergabung. Kebetulan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Ini akan jatuh pada 1 Juli nanti. Tidak ada salahnya insan Polri berkontemplasi untuk kembali pada jati dirinya sebagai penegak hukum. Kasus yang menjerat Firly ini bisa jadi pembuktian bahwa bagi Polri bahwa hukum masih tegak di negeri ini. Tentunya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mau ada anak buahnya yang masih berani bermain-main dengan kepercayaan masyarakat. Tapi kalau Pak Kapolri ingin membuat terobosan, tidak ada salahnya pimpin langsung kasus Firly. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.